Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan anugerah yang diberikannya kepada kita hingga pada malam hari ini, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan malam pada hari ini, santapan rohani malam pada hari ini, hari Ahad tanggal 20 September 2020. Perkenankan saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah seperti berikut. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqat ma lam tajidhu fis saumi was salat. Saya ulang. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqat ma lam tajidhu fis saumi was salat. Barangkali pada saat sulit engkau mendapatkan tambahan karunia yang tidak engkau temukan di dalam salat dan puasa. Saya ulangi, barangkali pada saat sulit engkau mendapatkan tambahan karunia yang tidak engkau temukan di dalam salat dan puasa. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah salah satu ibadah wajib yang utama dalam Islam. Salat menjadi salah satu rukun atau pilar Islam. Begitu besar keutamaan salat itu sampai Rasulullah menyatakan bahwa salat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah yang engkau dapatkan dari pelaksanaan salat adalah dihapuskannya semua dosa yang engkau lakukan di antara salat-salat fardu itu. Salat subuh dan salat zuhur yang engkau lakukan misalnya menghapuskan semua dosa yang terjadi atau yang dilakukan di antara keduanya. Salat zuhur dan salat asar yang engkau lakukan menghapuskan semua dosa yang terjadi di antara keduanya. Demikian seterusnya untuk salat asar dan salat maghrib. Salat maghrib dengan salat isya dan salat isya dan salat subuh menghapuskan semua dosa yang terjadi atau dilakukan di antara keduanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang menyatakan bahwa
salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan ibadah puasa Ramadan ke ibadah puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus semua dosa yang terjadi di antara keduanya. Karunia Allah yang engkau peroleh dari pelaksanaan salat itu adalah Allah menghapuskan semua dosamu yang terjadi di antara salat-salat itu. Demikian pula halnya ibadah puasa. Dari pelaksanaan ibadah puasa, engkau mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Ibadah puasa adalah suatu ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang untuk menekan dan menahan hawa nafsu manusia. Puasa adalah sarana untuk mengendalikan diri dan mengendalikan hawa nafsu manusia selama sepanjang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, terdapat karunia lain yang engkau dapatkan dari melaksanakan ibadah puasa. Karunia itu adalah bahwa semua yang engkau lakukan selama setahun, semua dosa yang engkau lakukan selama setahun, mulai dari pelaksanaan ibadah puasa pada tahun yang lalu, hingga puasa yang dilaksanakan pada tahun ini, menghapuskan semua dosa yang engkau lakukan selama setahun. Saya ulangi, karunia itu adalah bahwa semua yang engkau lakukan selama setahun, mulai dari pelaksanaan ibadah puasa pada tahun yang lalu, hingga puasa yang dilaksanakan pada tahun ini, menghapuskan semua dosa yang engkau lakukan selama setahun. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, puasa Ramadan yang dilakukan pada tahun lalu kepada puasa Ramadan yang dilakukan pada tahun berikutnya, menghapuskan semua dosa yang telah terjadi di antara dua puasa Ramadan itu. Selanjutnya, para pendengar, para penonton, seorang murid atau seorang arif yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, dia mendapatkan karunia Allah. Karunia yang dia dapatkan pada saat kesulitan itu adalah tambahan karunia berupa kesabaran dalam menghadapi kesulitan, karunia kesucian batin, karunia cahaya atau nur Allah, dan karunia ma'rifat. Kesulitan yang dialami oleh seorang murid menyebabkan lahirnya kesabaran yang tinggi. Karunia seperti ini tidak engkau dapatkan dalam pelaksanaan ibadah salat dan ibadah puasa. Pada masa kesulitan, seorang murid dapat menahan keinginan hawa nafsunya lebih hebat daripada menahan hawa nafsunya pada saat mereka melaksanakan puasa dan sholat. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, barangkali pada saat sulit engkau mendapatkan tambahan karunia yang tidak engkau temukan di dalam salat dan puasa. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa Ibnu Athaillah memiliki keyakinan bahwa pada saat mengalami kesulitan, seorang murid atau seorang yang arif mendapatkan karunia yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan
karunia-karunia Allah yang diperoleh dalam pelaksanaan ibadah salat dan ibadah puasa. Berarti bertambah banyak seseorang mendapatkan kesulitan, maka bertambah banyak pula karunia yang diperoleh oleh seorang murid atau seorang arif. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya dapat gambarkan pada kesempatan ini, bahwa kesulitan akan memberikan tambahan karunia Allah kepada kita. Sebab pada saat kesulitan, hawa nafsu kita terkekang, hawa nafsu kita tertahan, hawa nafsu kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi itu, kecuali dia menuruti apa yang sebenarnya terjadi dalam kesulitan itu. Karena itulah maka semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka kita mendapatkan karunia Allah dengan ibadah-ibadah kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.